Kembali dengan opini publik bersama saya Ratno Abu Malik menggambarkan dari SMA Negeri 10 Garut. Inilah berita selengkapnya. Sekolah Menengah Atas Negeri SMAN 10 Garut Jalan Raya Lewiguong nomor 21, Desa Sindangsari, Kecamatan Lewiguong, Kabupaten Garut, merupakan salah satu lembaga pendidikan unggulan yang terus berkomitmen mencetak generasi muda yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing tinggi. Terletak di lingkungan yang asri dan nyaman, SMAN 10 Garut menjadi tempat belajar yang inspiratif bagi para siswa-siswi dari berbagai wilayah di Kabupaten Garut. Suasana kegiatan belajar mengajar di SMAN 10 Garut terlihat sangat kondusif. Setiap ruang kelas ditata dengan rapi, dilengkapi fasilitas belajar modern, dan lingkungan sekolah yang bersih menambah semangat belajar para peserta didik. Para guru juga dikenal berdedikasi tinggi dalam memberikan pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada akademik, tetapi juga pembentukan karakter dan kreativitas siswa. Selain kegiatan belajar di dalam kelas, SMAN 10 Garut juga aktif mengembangkan berbagai program ekstrakurikuler seperti pramuka, paskibra, seni, olahraga, dan kegiatan keagamaan. Program ini menjadi wadah bagi siswa untuk menyalurkan bakat serta menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, dan kepemimpinan. Keindahan sekolah semakin lengkap dengan taman-taman hijau dan area terbuka yang memberi kenyamanan bagi siswa saat beristirahat atau melakukan kegiatan luar kelas. Tak hanya itu, ruang laboratorium, perpustakaan, serta ruang multimedia menjadi sarana penting dalam mendukung peningkatan mutu pembelajaran berbasis teknologi. Dengan semangat kebersamaan seluruh warga sekolah, SMAN 10 Garut terus berupaya menjadi sekolah yang berprestasi, berkarakter, dan berbudaya, sesuai dengan visi mewujudkan peserta didik yang unggul dalam prestasi, santun dalam budi pekerti, serta peduli terhadap lingkungan. Saat ini kami sedang berada di SMA Negeri 10 Garut ya Pak. Alhamdulillah di sini sudah hadir bapak-bapak dari bapak seniornya nih, udah pada senior semua ya. Jadi dengan bapak siapa? Dengan Gin Ginanjar Sebagai Wakasekumas. Wakasekumas bapak. Iwan dan Sarana. Saya Ecek Landang Mulyana Dan Kasek Kurikulum. Bapak. Saya Muhammad Nabil Hikmat sebagai staf dari Lokasi Kesiswaan. Kebetulan Ibu Lokasi Kesiswaan. Jadi mungkin Pak ada beberapa yang ingin saya tanyakan tentang sekolah di sini ya Pak. Yang pertama ingin saya tanyakan berapa jumlah murid yang mendaftar ke sini Pak? Dan berapa yang diterima? Itu menggunakan sistemnya online atau offline? Silakan. Saya untuk jumlah itu yang daftar sekitar 800 dan yang diterima 570. Dan pendaftar itu bervariasi Pak. Ada yang online mandiri. Sebenarnya pendaftar itu online semua. Online semua. Hanya saja mungkin ada yang mandiri dan ada yang memang membutuhkan bantuan. Mungkin kami bantu di sini. Sediakan operator untuk membantu. Yang memang kebetulan ada orang tua yang kesulitan menggunakan aplikasi ya begini, kurang begitu paham dengan IT-nya, jadi mungkin di benak mereka daripada salah mungkin lebih baik Berarti cukup banyak pendaftar di sini. Nah itu program-program unggulan di sini itu apa saja sehingga orang tua mau menyekolahkan anaknya ke sini gitu, begitu banyaknya. Kalau program unggulan dari dulu juga di sini adalah memang favorit Pak. Favorit? Iya, favorit. Sebab gini, kalau di Lewiguong ini SMA negeri itu kan cuma satu. Ya. Terus SMA ini adalah sebagai penyangga Kecamatan Cibiu. Karena Cibiu itu belum ada negeri. Belum ada, betul. Betul, makanya dalam penerimaan kemarin itu ada jalur khusus ya yang diperuntukkan untuk Kecamatan Cibiu. Begitu. Jadi seolah-olah sekolah kami ini SMA 10 ini sebagai favorit di wilayah ini Pak. Apalagi dengan program-program unggulan tadi ya, terutama
di sekolah kami ini ekstrakurikuler itu cukup banyak Pak. Ya, apalagi di bidang olahraga misalkan Pak itu sampai mengikuti kejuaraan futsal, kejuaraan bola voli, kejuaraan apa lagi panahan, basket gitu ya. Itu jadi anak itu bahkan ada di luar itu juga ada di sini alhamdulillah pencaksilat juga ada, atletik juga ada, bahkan kemarin itu sampai ikut kejuaraan dan korda ya di kita itu ikut ya kopda, dayung juga sama Pak, karena dayung itu sampai juara berapa ya, dayung itu kemarin perak di program di sana. Berarti banyak prestasi ya. Alhamdulillah prestasi itu sehingga mungkin orang tua yang ada di wilayah Lewi Goong juga tertarik gitu ya cara memberikan pembelajaran di SMA 10 ini. Kami betul-betul meningkatkan terutama kedisiplinan Pak. Nah itu kalau disekolahkan di tempat guru-gurunya yang berkualitas, anak-anak alhamdulillah banyak prestasi ya Pak. Alhamdulillah. Jadi udah sampai tingkat mana itu prestasi? Sampai provinsi udah masuk. Tapi ya mungkin caranya misalkan ada yang juara 3 tapi levelnya provinsi Pak gitu. Alhamdulillah. Iya. Dan di sini juga kebetulan ada pembinaan keagamaan juga. Iya, artinya ada ekstrakurikuler di bidang keagamaan yang namanya IRMA yang langsung itu di bawah naungan Provinsi Jawa Barat. Di bawah naungan provinsi. Betul. Kalau dulu sebagai pembina itu langsung oleh gubernur kamu itu langsung itu yang membina langsung. Bahkan di sini ada program misalkan keagamaan tentang tahfiz Quran Pak. Di sini ya ada. Di sini sudah ada tahfiz Quran. Kami sering mengikutkan untuk lomba-lomba MTQ gitu ya. Ya, walaupun tidak sampai juara, tapi anak-anak semangat untuk mengikuti itu. Itu yang maka ketertarikan mungkin saja orang tua ketertarikan itu karena melihat prestasi juga. Ya cara mendidik kami ke anak. Cuman yang nomor satu Pak jangan salah, di SMA kami ini mungkin kalau boleh dikatakan sangat-sangat disiplin, terutama waktu masuk, waktu keluar. Itu ya. Itu kan pembelajaran tahap awal untuk menjadi seorang militer juga banyak dari sini kan. Ya, amin. Mudah-mudahan ke sana. Ada polisi, tentara. Iya, alhamdulillah banyak Pak. Iya. Banyak alumni dari sini. Yang jadi Nah ini Pak, sekarang kan kelihatannya di sini alhamdulillah sudah masuk MBG ya Pak. Sudah lama MBG? Sudah hampir 6 bulan kan? Iya, ada 5 bulan. Alhamdulillah tidak ada masalah ya Pak. Tidak seperti yang lain. 4 bulan 5 bulan lah. Alhamdulillah saya langsung terlibat. Kebetulan saya humas langsung sebagai koordinator MBG di sini Pak. Yang menerima langsung dan langsung terlibat dalam pendistribusian MBG. Jadi boleh saya sampaikan bahwa SMA 10 Garut ini menerima MBG itu sampai 1403. Begitu. Kalau misalkan hari Sabtu kan hari Minggu. Ya, libur. Itu aturannya MBG gitu. Nah, begini, karena di dapur MBG tetap harus distribusi, maka untuk peruntukan yang Sabtu itu ditarik ke hari Jumat, Pak. Menunya sama nasi. Biasanya begini, ada yang misalkan ada nasi dengan ada keringan, Pak. Keringan. Terus ada yang begini, ada Jumat itu karena waktu, Pak. Ya. Kalau misalkan waktunya mepet karena hari Jumat, bisa saja keringan dua-duanya. Jadi hari Jumat sama Sabtu, Sabtunya ditarik ke hari Jumat. Jadi anak-anak itu seolah gembira juga Pak. Jumat berkah ketika pulang itu neng-neng itu. Iya. Tapi alhamdulillah kan mengurangi buat jajan juga ya kalau. Iya begitu alhamdulillah. Bahkan orang tua itu berap. Abdi mah teu masihan uang jajan terus dipasih makan segala dipasih. Alhamdulillah begitu iya. Alhamdulillah. Nah ini terkait ini Pak, kan di sekolah ada khas sekolah ya Pak, seperti praktik olahraga, ikut dan lain-lain. Nah di sini mekanismenya seperti apa? Iya baik. Kalau masalah seragam terus seragam abu putih ya
yang kedua batik, kaos olahraga. Itu karena belum ada apa namanya, Kalau seragam itu bisa beli di luar putih abu. Nah itu bisa Tidak kecuali mungkin ada atribut lokasi yang seperti itu mungkin disediakan dibantu. Betul. Jadi yang bersifat seperti baju batik sampai sekarang masih belum sih sebenarnya. Kebanyakan begitu. Kalau SMA kebanyakan belum ada kesepakatan Iya, itu belum ada kesepakatan ya. Tapi kadang ada juga kan yang misalkan dari pihak orang tuanya punya kelompok, misalnya kita bikin, ada satu misalkan sebuah kelompoknya kita bikin aja lah karena di sekolah dulu. Saya dengar juga ada yang Ada begitu. yang begitu. Di sini bagaimana belum ada yang begitu. Kalau di sini kayaknya belum ke arah sana. Cuman begini, kalau misalkan mau olahraga, maka silakan aja pakai kaos olahraga. Yang penting kaos olahraga. Yang penting kaos. Iya. Oh, punyanya dari SMP, pakai aja begitu SMP. Kemarin hari batik. Walaupun ada satu dua orang ya, orang tua siswa yang Pak tuh supaya ada rasa bangga katanya. Itu. Ada ciri khas lah Ciri begitu. khas baju olahraga. Kenapa? Ya, kami pun tidak bisa melangkah lebih jauh untuk menyediakan karena memang secara aturan sekolah tidak boleh berjualbelikan. Jadi sebenarnya beberapa orang tua ya agak sedikit memaksa juga ke sekolah. Ya karena nggak ada kebanggaan ya, kalau tidak ada seragam. Karena kita juga mau kan semua anak-anak berseragam. Kompak ada ciri khasnya. Nah, itu. Apalagi logo SMA 10 Garut, Nah. ya kan bagus itu. Tapi begini, pihak sekolah bukan membebaskan, artinya yang bisa dipakai aja begitu. Jadi tidak istilah yang bisa dipakai aja. Kemarin hari batik nasional, ya batikmu batik, yang punya batik pakai batik aja gitu. Jadi nggak ada pemaksaan ke orang tua. Nah ini ada yang unik juga untuk batik. Kebetulan mungkin ada beberapa siswa kelas 10 sudah pakai batik, SMA 10 ditanya. Ternyata ada yang pemberian dari tetangganya, dari kakaknya. iya. Jadi masih Kakaknya. layak. Iya, pakai aja gitu. Jadi ada beberapa siswa yang memang sudah menggunakan batik karena memang warisan dari Warisan. Ya alhamdulillah Pak, mungkin itu yang saya tanyakan. Saya doakan semoga di sini semakin maju. Amin. Semakin banyak juga anak-anak yang berprestasi. Amin. Terima kasih, demikian wawancara kami dari SMA Negeri 10